Saya tidak membedakan apakah saya sholat bermakmum di belakang seorang penganut Jahmiyah atau Syiah Rafidah, ataukah bermakmum di belakang Yahudi dan Nasrani. Semuanya tidak sah. Mereka tidak boleh disalami, tidak boleh dibesuk ketika sakit, tidak boleh dinikahi wanitanya, tidak dilayat jenazahnya, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Begitulah pendapat Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad halaman 25. Bagi mereka yang belum paham akan hakikat ajaran Syiah, ungkapan ulama ahli hadis di atas ini menyisakan satu pertanyaan. Pertanyaannya, di mana letak kesamaan antara Syiah dengan Yahudi dan Nasrani? Untuk menjawab pertanyaan ini, penjelasan Ibnu Taimiyah dalam bukunya Minhajus Sunnah dapat mewakili. Dalam buku tersebut, beliau menyebutkan ada 7 kesamaan atau kemiripan Syiah dengan Yahudi dan Nasrani. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kamu agar kamu selalu update video-video yang terbaru dari kami. Pertama, sisi kesamaan antara Yahudi dan Syiah adalah bahwa fitnah yang ada pada Syiah itu persis seperti fitnah yang ada pada Yahudi. Kalau orang Yahudi mengatakan yang hanya layak memimpin kekuasaan adalah keluarga Daud, begitu juga kata Syiah bahwa yang layak memimpin sepeninggal Rasulullah SAW hanyalah Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Kedua, orang Yahudi mengatakan tak ada jihad di jalan Allah sehingga Al-Masih Ad-Dajjal keluar dan pedang turun di tangan, sementara orang Syiah mengatakan tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Imam Al-Mahdi, imam ke-12 mereka keluar dan ada yang mengomandokan dari langit. Ketiga, orang-orang Yahudi mengakhirkan salat sampai munculnya bintang-bintang. Begitu pula orang-orang Syiah, mereka mengakhirkan salat maghrib sampai muncul bintang-bintang. Padahal Rasulullah SAW sudah jelas melarang hal tersebut melalui hadisnya, "Wala tazalu ummati ala fitratin ma lam yuakhirul maghriba ila ishtibakin nujum." Artinya, umatku masih dalam keadaan fitrah selama tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai munculnya bintang-bintang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keempat, orang-orang Yahudi memutarbalikkan kitab Taurat serta mengubahnya, sebagaimana kaum Syiah memutarbalikkan Al-Quran dan mengubahnya sekaligus meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak orisinil karena telah mengalami tahrif atau distorsi. Kelima, kaum Yahudi mengingkari kebolehan mengusap al-khuf, sepatu atau slop ketika berwudu dalam bepergian. Begitu pula dengan Syiah, mereka juga melarangnya. Keenam, orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril. Mereka mengatakan malaikat Jibril itu musuh Yahudi dari golongan malaikat, sebagaimana Syiah mengatakan malaikat Jibril salah alamat ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu sekte Syiah yang berkeyakinan seperti ini yaitu sekte yang bernama Al-Gharibiyah. Alasan mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril telah berkhianat lantaran telah memalingkan risalah dari Ali bin Abi Thalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menggelari malaikat Jibril dengan Al-Amin ataupun terpercaya. Adapun ayat-ayat yang menegaskan hal tersebut, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihir ruhul amin." Telah turun kepada Jibril yang dipercaya. Surah Asy-Syura ayat 163. Ketujuh, Syiah sama dengan orang-orang Nasrani dalam masalah mas kawin,
yaitu wanita-wanita Nasrani tidak berhak mendapatkan mas kawin karena mereka hanya untuk dipakai bersenang-senang atau mut'ah. Letak kesamaannya dalam keyakinan Syiah adalah kehalalan nikah mut'ah yang juga untuk bersenang-senang semata, meskipun pihak wanita berhak mendapatkan mas kawin. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Demikianlah ketujuh hal yang menurut Ibnu Taimiyah menjadikan Syiah tak ubahnya seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ironisnya, ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki dua keistimewaan yang tidak dimiliki orang-orang Syiah. Keistimewaan tersebut adalah: pertama, jika orang-orang Yahudi ditanya tentang siapa sebaik-baik pemeluk agama kalian, mereka akan menjawab, para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Kedua, jika orang-orang Nasrani ditanya, siapa sebaik-baik pemeluk agama kalian, mereka akan menjawab, para sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi jika orang-orang Syiah ditanya tentang siapa yang paling buruk dari pemeluk agama mereka, mereka menjawab, para sahabat Muhammad SAW. Dalam kitab Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah. Melihat kepada adanya kemiripan ajaran Syiah dengan Yahudi dan Nasrani di atas, maka kita sebagai muslim yang kritis sudah semestinya kita pertanyakan kembali kemurnian Islam Syiah kepada setiap pemeluknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kemiripan serta kesamaan antara Syiah, Yahudi, dan Nasrani. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kamu sehingga kamu selalu update dengan video-video kami yang sangat informatif dan edukatif.